Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 langkah insya Allah sukses dan kaya. 1. Harus menemukan kata arti lapar dan harus menemukan kata artinya sakit. Jadi dijelaskan dengan beribu-ribu bahasa. Kalau belum paham ataupun tidak tahu arti kata lapar dan artinya kata sakit, percuma. Ini saya coba jelaskan sedikit arti kata lapar dan arti kata sakit. Lapar itu adalah bumbu yang paling lezat dan sedap saat orang makan. Dan lapar kerja adalah orang yang semangat dalam kerja. Dan lapar belajar adalah orang yang semangat dalam belajar, pantang menyerah, terus belajar. Yang ditakuti pelajar bukan tidak lulus, tapi malas untuk belajar dan menyerah dengan keadaan. Sakit. Arti kata sakit, setiap kita mau usaha harus tahu dulu di mana letaknya rasa sakit itu berada. Kita harus bisa menemukan rasa sakit itu. Di usaha yang kita jalani, kita harus tahu titik-titik sakitnya di mana aja. Dan kita harus tahu sebab kalau usaha tidak tahu titik-titik sakitnya di mana, itu berbahaya. Seperti pohon di luar nampak kokoh dan kuat, itu pohon, tapi di dalam keropos. Itu berbahaya, bisa tumbang itu pohon. Jadi kita harus tahu sebelum penyakit menyebar. Jadi kita harus tahu arti kata lapar dan arti kata sakit seluas-luasnya agar hidup kita lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin. Karena kita sudah tahu artinya kata lapar dan artinya kata sakit, maka kita insya Allah akan sering menemukan ide-ide yang baru. 2. Kita harus menemukan ide. Orang kaya dan orang miskin, yang membedakannya bukan hartanya, tapi ide-idenya yang membuat beda. Jadi, kalau udah dapat ide, kalau kelas para ulama disebut ilham atau petunjuk. Kalau kita namanya anugerah yang bernama ide. Kalau udah ketemu ide, kita harus bikin tangganya. 3. Bikin tangganya atau cari tangganya atau cari tahu cara melakukannya agar ide kita bisa digapai dengan mudah. Setiap anak tangga tidak boleh ada yang hilang supaya gampang kita melangkah. Jangan sampai anak tangga hilang 3, susah jadi waktu melangkah. Jadi bagaimana caranya? Ide kita itu bisa diterapkan ke dunia nyata. Atau yang tadinya hayalan, atau yang tadinya hanya di pikiran kita bisa berwujud di dunia nyata. Agar orang lain bisa melihat. 4. Menjadi pemimpin sejati atau memiliki omongan sabda Pandita Ratu, atau anggaplah kamu hamba Allah. Karena merasa hamba Allah, kamu akan menjadi khalifah di muka bumi. Atau raja besar yang omongannya adalah undang-undang bagi anggota tubuhnya. Bicaranya hati-hati, setiap perbuatannya hati-hati, supaya tidak merugikan orang lain dan diri sendiri, nanti jatuh di mata Allah. Jadi orang yang bisa memegang amanah
atau memegang janjinya dengan benar. Caranya, makanlah yang halal, bicaralah yang halal, jangan suka ingkar janji. Kalau tidak terpaksa, kadang-kadang situasi dan kondisi tidak mengizinkan kita buat menepati janji. Jadi, kalau ingkar janji bukan kemauan kita, tapi situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan, bukan kemauan kita. Jadi, kalau kita makan yang halal, bicara yang halal, insya Allah setiap doa kita cepat dikabulkan sama Allah. 5. Sholat 5 waktu dan tambah 2 waktu lagi biar spesial pakai telur, yaitu sholat tahajud dan duha. 5 waktu modalnya, 2 waktu untungnya. Kalau diibaratkan dagang, masa balik modal aja udah senang? Sekali-sekali untung dong. Duha, sholat rezeki minimal 2 rakaat. Tahajud, sholat biar Allah ridho sama kita. Kata Siti Robiah, mencari ridho Allah gampang, asal kita mau. Ridho enggak kalau Allah Tuhan kita satu-satunya, tempat meminta segala sesuatu dan menerima kodrat dan irodat yang Allah putuskan. Kita hanya bisa berusaha dan bekerja dan ikhtiar karena kita hanya makhluk yang bernama manusia. Kalau hasil, hanya Allah yang menentukan hasilnya. 6. Sedekah. Sedekahlah setiap hari walau hanya Rp2.000 ataupun Rp1.000, Rp500 pun tidak apa-apa, asal setiap hari. Kalau merasa malu ngasih orang uang kecil, masukin aja ke kotak amal di masjid dengan ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas, kalau menurut ilmu fikih susah dipahami dan ribet untuk dijelaskan, maka ikhlas lebih mudah kalau menurut ilmu tasawuf. Kalau menurut ilmu tasawuf, ikhlas terbagi 3 golongan besar. 1. Sedekah yang kita lakukan hanya karena Allah, hanya berharap cinta Allah dan cinta Rasulullah, tidak berharap surga dan tidak takut neraka. Ini yang dimiliki oleh para kekasih Allah, karena mereka merasa tubuh ini dari Allah dan rezeki ini dari Allah. Maka begitu sedekah, rezeki ini darimu ya Allah, maka kembali padamu ya Allah. Insya Allah, dengan cara sedekah niatnya seperti ini, begini jadi lebih ikhlas. Mana mungkin kita mau minta, apalagi menuntut hadiah kepada Tuhan yang memberikan kita modal badan dan modal rezeki dan modal untuk hidup di dunia ini. 2. Sedekah yang kita lakukan karena Allah, tapi berharap masuk surga, boleh. Jadi sedekah kita tukar sama surga, boleh. Yang penting sedekahnya niat karena Allah. 3. Golongan sedekah. Sedekah yang kita lakukan karena Allah, tapi minta balasan di dunia 700 kali lipat, boleh. Yang penting sedekahnya karena Allah. Yang penting kita sedekah niatnya di awal karena Allah. 7 langkah yang terakhir, insya Allah biar sukses dan kaya, adalah kita harus yakin kalau kita bisa sukses dan kaya. Karena percuma kalau kamu tidak yakin kalau bisa sukses. Karena obat yang paling manjur adalah obat yang kamu yakini. Jadi, kekayaan yang kita miliki
buat menunjang ibadah kita. Apapun yang kita kerjakan hanya berharap cinta Allah dan cinta Rasulullah. Jadi, kekayaan yang kita miliki untuk menunjang ibadah kita, apapun yang kita kerjakan hanya berharap cinta Allah dan cinta Rasulullah. Jadi, kekayaan yang kita miliki untuk menunjang ibadah kita, karena haji butuh biaya yang besar. Masukin anak ke sekolahan yang bermutu butuh biaya yang besar. Untuk berobat, orang yang kita cintai butuh biaya. Membantu orang-orang yang lagi kesusahan butuh biaya. Paling tidak, kita tiap tahun bisa mengeluarkan zakat harta. Jadi, harta ini buat menunjang ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab.